Hey guys, kali ini saya akan mengulas lagi salah satu film yang sangat romantis dan pastinya dijamin bikin kamu baper. Nah, film ini sendiri berjudul Always atau Only You yang berasal dari Korea Selatan dan diproduksi pada tahun 2011. Film ini mampu membuat kita ikut terhanyut ke dalam ceritanya dan terbilang cukup sentimental. Chemistry dari kedua tokoh utama terjalin dengan sangat baik, membuat film ini semakin menguras emosi. Film ini sendiri berkisah tentang seorang mantan petinju yang memiliki masa lalu kelam. Dia adalah Chon Min yang diperankan oleh Seo Ji Suk, yang tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik namun buta, yaitu Jung Hwa yang diperankan oleh Han Hyo Joo. Mereka berdua pun akhirnya saling jatuh cinta, hingga suatu saat Chon Min mengetahui fakta bahwa ternyata dialah yang menjadi penyebab Jung Hwa buta. Akhirnya dia pun rela berkorban agar kekasihnya itu bisa melihat lagi. Nah, kira-kira bagaimanakah pengorbanan Chon Min tersebut dan apakah Jung Hwa bisa melihat lagi? Penasaran? Langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini. Seorang pria bernama Chol Min sedang bekerja mengantar galon air mineral ke sebuah gedung. Setelah mendapatkan upah, dia segera berlari menuju suatu tempat. Seorang pria tua sudah menunggu kedatangannya. Beliau menyerahkan koran dan menyarankan agar Chol Min tidak terlalu keras bekerja. Pria tua itu segera pamit, karena ini hari terakhirnya bekerja sebagai penjaga parkir dan akan segera digantikan oleh Chol Min. Ketika sedang menonton TV kecil di ruangan yang sempit, tiba-tiba seorang wanita muncul dan langsung duduk di sampingnya. Chol Min heran saat wanita itu menyodorkan 2 buah jeruk dan makanan, karena dia tidak kenal dengan wanita itu. Chol Min memperhatikan kalau pandangan mata wanita itu tidak fokus dan langsung mengerti bahwa wanita itu tunanetra atau buta. Chol Min akhirnya bicara dan bertanya pada Jung Hwa tentang siapa dia. Dan saat mendengar suara asing yang tidak dikenalnya, Jung Hwa langsung terkejut. "Kau siapa? Kemana kakek?" kata Jung Hwa. Rupanya wanita yang bernama Jung Hwa itu terbiasa menonton TV bersama kakek yang digantikan oleh Chol Min. Chol Min menjelaskan kalau kakek tersebut sudah berhenti bekerja. Jung Hwa minta maaf dan pergi. Tapi akhirnya Chol Min tidak tega melihat Jung Hwa yang menunggu hujan reda sambil memainkan tongkatnya. Dia kemudian mengajak Jung Hwa masuk dan nonton TV bersama. Lalu mereka berdua duduk di pos penjaga parkir dan menonton drama di TV. Jung Hwa tidak bisa melihat gambarnya, jadi dia hanya mendengarkan suara aktornya bicara. Keesokan harinya, Jung Hwa pergi bekerja dan terlihat dari wajahnya dia sedih, namun berusaha menjalani hidupnya dengan ceria. Dia bekerja sebagai customer service di gedung yang sama tempat Chol Min bekerja sebagai penjaga parkir. Dengan ramah dan sabar melayani seorang pelanggan yang sedang marah-marah, bosnya datang dan menyentuh pundak Jung Hwa, lalu memijatnya untuk memberinya semangat. Jung Hwa tidak merasa nyaman dengan sentuhan bosnya itu, tapi dia tetap tersenyum ramah. Chol Min datang ke sebuah arena latihan tinju. Asisten bos arena latihan tinju itu sangat terkejut melihat kedatangan Chol Min. Di kantornya bos, Chol Min bersujud minta maaf pada bosnya karena dulu tiba-tiba menghilang dari dunia tinju. Namun bosnya sama sekali tak memperdulikannya. Si bos langsung marah-marah mendengarnya. Si bos melihat Chol Min dengan penuh kebencian. Chol Min hanya bisa menunduk sedih saat bosnya itu pergi. Si asisten lalu membawa Chol Min keluar dan memperkenalkan Chol Min pada para petinjunya. Chol Min ternyata juara MMA tahun 1999 yang mampu mengalahkan lawannya di final. Selama si asisten mengoceh, Chol Min hanya menunduk. Seorang petinju lain muncul dan langsung memotong ocehan si asisten. "Orang yang dia kalahkan adalah aku, Min Tae-sik," katanya. Tae-sik menyapa Chol Min dengan dingin, dan Chol Min kaget melihat Tae-sik berada di tempat itu. Si asisten memberitahu Chol Min kalau Tae-sik sekarang bukan Tae-sik yang dulu yang pernah ia kalahkan. Dia sekarang adalah bintang yang sedang naik daun. Malam harinya, Jung Hwa datang lagi ke pos jaganya untuk menonton drama. Tiba-tiba, dia meminta jendelanya untuk dibuka karena hidungnya lebih sensitif dari orang lain. Chol Min pun membuka satu jendela, tapi Jung Hwa masih bisa mengendus bau yang tak sedap, maka dia membuka satu jendela lagi. "Apa hari ini kabar olahraga?" tanya Jung Hwa dengan tawa canggung. Chol Min akhirnya menyadari kalau bau tak enak itu pasti bau kakinya, maka dia memakai kembali sepatunya untuk menutupi bau kakinya. Saat mau pulang, Jung Hwa lalu memperkenalkan namanya pada Chol Min. Jung Hwa mengelurkan tangannya pada Chol Min, dan Chol Min menjabat tangannya, dan saat itu pula Jung Hwa bisa merasakan tangan Chol Min yang sangat kasar. "Pekerjaan macam apa yang membuat tanganmu jadi seperti ini?" kata Jung Hwa. Chol Min langsung menarik tangannya kembali dan tidak menjawabnya. Malam berikutnya, Chol Min berjaga di posnya sambil menunggu Jung Hwa keluar dari kantornya. Dia melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Jung Hwa dengan membuka jendelanya,
menyiram bunga di pot, lalu mengibas-ngibaskan jaketnya, siapa tahu ada bau tak enak. Dia menutup matanya dan mendengar langkah kaki Junghwa mendekat. Dia tersenyum senang mendengar langkah kaki itu. Sesampainya di pos jaga, Junghwa langsung bisa mengendus bau sepatu baru yang dipakai Chulmin. Maka Chulmin mengaku kalau dia membelinya beberapa hari yang lalu. Mereka mulai menonton dramanya dan Junghwa begitu larut dalam cerita drama itu. Saat Junghwa pergi setelah selesai menonton drama, sebuah mobil keluar dari tempat parkirannya, dan karena Junghwa menghalangi jalannya, mobil itu mengklakson Junghwa dan hampir saja menabraknya. Junghwa terjatuh dan menabrak botol-botol kaca sampai semua botol itu pecah. Dan saat tangan Junghwa hampir menyentuh pecahan botol kaca, Chulmin menghentikannya dan membantunya berdiri. Dia mendudukkan Junghwa di bangku dan melihat kaki Junghwa terkilir. Chulmin akhirnya membawa Junghwa ke rumah sakit untuk mengobati kakinya. Setelah kaki Junghwa selesai diobati, Chulmin mengantarnya pulang. Karena selama ini Chulmin tidak pernah memberitahukan namanya, sekarang Junghwa sangat penasaran dengan namanya. Akhirnya Chulmin pun memperkenalkan namanya. Junghwa memegang tangan Chulmin saat dia berjalan terpincang-pincang. Dan karena kakinya sakit, Junghwa meminta untuk beristirahat sebentar. Chulmin menunduk agar Junghwa naik ke punggungnya. Junghwa meraba kepalanya, lalu menemukan pundaknya, dan akhirnya naik ke punggung Chulmin. Dan Chulmin mulai menggendongnya. Setelah sampai di depan kamar apartemen Junghwa, Chulmin menurunkannya, dan dia sendiri duduk kelelahan di tangga. Saat Chulmin mau pergi, Junghwa mengajak Chulmin menonton konser musik bersama di keesokan harinya. Chulmin terkejut dengan ajakannya, dan dia pun mengiyakan ajakan Junghwa. Dia pulang dengan sangat bersemangat, sementara Junghwa berbaring sambil termenung senang. Keesokan harinya, Junghwa pergi ke salon untuk berdandan. Junghwa ternyata tidak sepenuhnya buta, karena matanya bisa melihat setitik cahaya. Dia senang sekaligus sedih dengan kenyataan itu. Chulmin sudah menunggunya di depan pintu apartemennya. Dia cukup terkejut dan tersenyum geli melihat dandanan barunya Junghwa. Mereka pun pergi menonton konsernya. Junghwa menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan lagunya, sedangkan Chulmin menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan kepala Junghwa. Keesokan harinya, Junghwa berusaha menjalani kehidupan sehari-harinya, melayani telepon keluhan pelanggan dengan penuh kesabaran. Chulmin menemui bos tempat latihan tinjunya dan si asistennya di sebuah warung jalanan. Suasana di antara mereka sangat canggung. Biarkan aku menanyakan satu hal saja. Kemana kau selama ini? Tanya si bos. Chulmin menuangkan minuman untuk si bos, namun dia tetap diam. Dan saat si bos mau pergi, akhirnya Chulmin menceritakan masa lalunya. Aku di penjara selama 4 tahun 3 bulan. Si bos dan asisten kaget mendengarnya. Shin pun menunjukkan flashback masa lalu Chulmin. Ternyata setelah Chulmin sudah tidak lagi bertinju, dia bekerja sebagai tukang penagih hutang untuk lintah darat, atau yang biasa disebut dengan debt collector. Dia menunggu targetnya di depan sebuah toko, dan ada seorang pria lewat. Chulmin langsung mendekatinya, dan saat itu pula pria tersebut melarikan diri. Saat pria itu merasa terpojok, dia mencoba melawan. Tapi Chulmin jauh lebih kuat darinya dan langsung menghajarnya sampai babak belur. Chulmin lalu membawanya ke apartemennya. Dia melemparkan beberapa uang koin pada Chulmin, karena hanya uang itu yang ia punya. Dan saat Chulmin ingin menghajarnya lagi, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar apartemen itu. Kembali ke masa kini, Junghwa pulang ke apartemennya, dan setelah dia membuka pintu, dia terkejut saat mendengar suara seseorang sedang berada di depan kamar apartemennya. Bosnya ternyata memang sudah menunggunya dari tadi sambil minum. Dia datang karena selama ini Junghwa selalu menolaknya. Setiap kali dia mengajaknya berkencan dengan alasan ada janji. Dan sekarang bosnya itu tahu kalau Junghwa selama ini berbohong. Bos itu tiba-tiba masuk ke kamar apartemennya dan mendekat ke Junghwa. Dia berusaha memeluk Junghwa, tapi Junghwa langsung melawannya dan melukai wajahnya. Perbuatannya itu malah membuat si bos semakin marah dan langsung menampar Junghwa. Saat si bos berhasil menangkapnya dan hampir saja memperkosanya, Chulmin datang menyelamatkannya. Dia langsung menghajar si bos itu. Si bos berusaha menghindar dengan memberitahu Chulmin kalau dia adalah bosnya Junghwa. Namun Chulmin kembali memukulinya dan mencekik lehernya. Dia mungkin akan membunuhnya kalau Junghwa tidak menghentikannya. Maka sebagai gantinya, dia mematahkan jari-jari si bos. Dia menutup mulut si bos untuk meredam jaritanya. Setelah si bos pergi, Chulmin mengecek keadaan Junghwa yang bukannya berterima kasih malah marah-marah karena apa yang barusan dilakukan oleh Chulmin itu bisa membuat Junghwa dipecat. Chulmin bingung kenapa dia masih mau bekerja di perusahaan seperti itu. Keesokan harinya, setelah dia selesai memarkirkan sebuah mobil, dia melihat Junghwa menunggunya di depan pos jaga. 사표냈어요. 나
다음 주말에 시간 되면 어디 가까운 데라도 데리고 가줄래? 그럴게요.